Petey, listen. Contact! Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tom yang akan menyajikan ringkas cerita film berjudul Fantastic Mr. Fox. Film animasi stop motion yang diadaptasi dari buku novel karya Roald Dahl yang beberapa karya juga pernah difilmkan, macam Charlie and the Chocolate Factory, The Witches, BFG, dan Matilda. Oke, gak pakai lama, gimana keseruan film ini? Skui, kita kemon. Di sebuah bukit, hiduplah seekor rubah yang dipanggil Mr. Fox dengan istrinya Mrs. Fox. Selayaknya hewan karnivora, Mr. Fox hidup dengan cara berburu. Pada suatu hari, dia dan istrinya mencoba berburu burung dara dengan cara mencuri di peternakan. Saat mereka berhasil dan mau pergi, dia terjebak oleh rasa keingintahuannya. Mrs. Fox yang ternyata hamil memintanya untuk meninggalkan cara hidup yang berbahaya demi kehidupan keluarga dan calon anaknya. 2 tahun kemudian, keluarga Mr. Fox telah tinggal menetap di lubang di sebuah bukit kecil. Mr. Fox sekarang bekerja sebagai penulis di koran lokal. Suatu pagi, Mr. Fox menemukan iklan properti rumah pohon. Mr. Fox yang bosan dengan kehidupan di lubang, ingin pindah di rumah yang lebih nyaman. Mr. Fox yang sekarang berusia 7 tahun, merasa hidup ini terlalu singkat untuk tidak menikmatinya. Dan pemandangan di atas lebih baik daripada lubang di bawah tanah. Oh iya, anaknya bernama Ash. Mr. Fox meminta tolong pengacaranya, si Clive Luwak, untuk membeli rumah pohon. Tapi si Clive memperingatkan untuk jangan pindah ke situ. Daerah yang terkenal paling berbahaya karena dekat dengan 3 pengusaha peternakan yang kejam. Kita sebut saja mereka Trio B. Mr. Boggis, si peternak ayam, si gemuk yang tiap hari dari makan pagi, siang, malam hingga cemilan semuanya dari ayam. Mr. Buns, si peternak bebek dan angsa, si pendek yang tingginya nggak lebih dari permukaan air di bagian paling dangkal kolam renang dewasa. Mr. Bean, si peternak kalkun dan petani apel, si kurus ceking yang suka sekali dengan miras apel yang dia produksi sendiri. Dialah yang paling licik dan kejam dari ketiganya. Tapi Mr. Fox yang sudah naksir berat tidak peduli dan tetap meminta pindah. Akhirnya, keluarga Mr. Fox pindah ke rumah pohon. Gak lama, datanglah Chris, keponakan Mrs. Fox, yang ikut tinggal bersama karena ayahnya sedang dirawat. Ash merasa insecure karena si Chris terlihat lebih unggul, lebih tinggi, jago olahraga, dan ganteng, sehingga banyak yang menyukainya. Mr. Fox yang lagi-lagi lihat iklan diskon topeng bandit, jadi terkenang masa lalu untuk mencoba melakukan perburuan kembali. Yang kali ini, dia mengajak si Kyle Opossum tukang ledeng merencanakan perburuan. Rencana pertama, Mr. Fox memulai di peternakan ayam Mr. Boggis. Peternakan ini dijaga oleh anjing beagle yang terkenal pengidap rabies. Kelemahannya adalah mereka suka blueberry. Mr. Fox menyiapkan blueberry yang sudah dikasih obat bius. Dan saat mereka beraksi, rencana blueberry sukses. Begitu pula saat mereka kabur keluar. Mr. Boggis pun ikut terkapar. Paginya, Mrs. Fox menemukan ayam di lemari makan dan Mr. Fox bilang kalau dia dapat beli karena lagi ada diskon. Perburuan nasi berlanjut. Malam ini, giliran gudang daging bebek si pendek Mr. Buns. Mr. Fox mendapat hasil lebih besar kali ini. Perburuan ketiga, Mr. Fox merencanakan menjarah gudang si kurus Mr. Beans. Ash yang memergoki disuruh pulang dengan alasan masih kecil. Tapi sebaliknya, di aksi ini Mr. Fox malah mengajak Chris ikut beraksi. Mereka berhasil masuk gudang dan akan mulai beraksi. Ternyata di gudang ada penjaganya yaitu si tikus. Saat akan mulai bertarung, tiba-tiba ada orang yang masuk gudang. Si tikus yang teralihkan perhatiannya dijegal Chris dan masuk di lubang penyimpanan. Dan aksi ketiga juga berjalan sukses. Tapi mereka bertiga kepergok Mrs. Fox saat sampai di rumah. Mr. Bean yang gusar kecolongan mengundang Boggis and Buns untuk berburu Mr. Fox. Mr. Bean yang sudah mengetahui rumah Mr. Fox mengajak mereka mencegat Mr. Fox dengan bersembunyi di semak-semak dekat rumahnya untuk membunuhnya. Mr. Fox yang mencium keberadaan mereka bertiga segera kabur masuk ke dalam rumah.
tapi ekornya putus tertembak. Mr. Bean meminta bantuan anak buahnya mengirim peralatan untuk membongkar rumah pohon Mr. Fox. Ash yang mengetahui Chris diajak beraksi merasa kecewa dan menyinggung Chris, hingga Chris ngambek. Di atas, trio B memulai aksi menggali lagi dasar pohon di saat keluarga Mr. Fox akan tidur. Mr. Fox yang panik mengajak semua untuk kabur dengan cara menggali lebih dalam. Mr. Bean yang belum berhasil menemukan Mr. Fox menyewa 3 eskavator. Usaha penggalian dilanjutkan. Keluarga rubah juga menggali jauh lebih dalam. Mr. Bean yang masih belum puas menggali dengan eskavator sekarang menggunakan cara yang lebih brutal. Trio B yang belum berhasil mengumpulkan seluruh karyawan mereka untuk mengepung daerah sarang Mr. Fox, berharap mereka keluar dari lubang atau mati kelaparan. Para keluarga binatang menyalahkan Mr. Fox dikarenakan aksi Trio B telah menghancurkan lingkungan sarang mereka. Mr. Fox yang terpojok disalahkan memiliki ide untuk lanjut menggali, tapi arahnya menuju peternakan Trio B. Mereka sukses besar menggasak gudang penyimpanan peternakan Trio B, dan keluarga binatang pun pesta makan-makan merayakan hasil jarahan mereka. Ash yang berdamai dengan Chris kepikiran untuk merebut kembali ekor Mr. Fox dari Mr. Bean. Mr. Bean marah besar mengetahui aksi para binatang yang menjarah peternakan mereka. Kemudian melancarkan operasi tenggelamkan dengan memakai miras apel. Ash dan Chris yang terlanjur menyusup ke rumah Mr. Bean menyadari bahwa ekor Mr. Fox ternyata masih dipakai Mr. Bean. Mereka yang terlena dengan cookies apel buatan Mrs. Bean kepergok dan diburu oleh Mrs. Bean. Dalam keadaan kacau, Ash berhasil kabur, tapi Chris tidak nampak bersamanya. Sementara itu, keluarga para binatang yang sedang pesta tersapu oleh banjir miras apel. Mr. Fox yang panik mencari Ash dan Chris. Tiba-tiba Ash muncul dan menceritakan apa yang terjadi sehingga Chris bisa hilang tertinggal. Kondisi mereka sekarang terjebak di saluran air yang jalan keluar satu-satunya tertutup oleh mobil. Mr. Fox yang putus asa bermaksud menyerah agar yang lain bisa selamat dari teror Mr. Bean. Tapi Mr. Fox memutuskan balik lagi karena mendengar jeritan suara Ash yang mau dibawa pergi oleh si tikus. Terjadilah pertarungan antara Mr. Fox dan si tikus, yang kemudian si tikus kesetrum listrik. Si tikus yang sekarat memberitahu di mana lokasi Chris disekap oleh Mr. Bean. Mengetahui situasi terbaru tentang Chris, Mr. Fox menyatakan gak jadi menyerah. Sekarang, dia berencana menyelamatkan Chris dengan meminta bantuan seluruh binatang. Mr. Fox memberi pesan ke Trio B bahwa dia meminta bertemu di lubang saluran air dekat toko sepatu untuk menyerahkan diri sebagai ganti kebebasan Chris. Trio B yang menerima pesan Mr. Fox bersiap melakukan penyergapan di sekitar lubang saluran air. Para binatang yang sudah siap melancarkan serangan yang mengacaukan kepungan Trio B. Pada saat dirasa keadaan aman, Mr. Fox dan Kylie keluar dan kabur menuju lokasi Chris disekap dengan mengendarai motor. Yang ternyata Ash juga ikut naik motor. Sampai di gudang Mr. Bean, Mr. Fox dihalangi oleh anjing gila. Tidak mau ambil risiko, Ash dan Kylie diminta untuk pergi mencari Chris lebih dulu. Ash yang badannya kecil bisa masuk menyusup dan membebaskan Chris. Mr. Fox yang gagal menjinakkan si anjing lari menyusul. Mereka berempat berhasil keluar dari ruangan yang berisi si anjing gila. Tapi di luar, mereka kembali terkepung. Dalam berondongan peluru, Ash lari menuju pintu ruangan si anjing dan membukanya. Si anjing yang bebas berlari keluar mengacaukan pasukan pengepung, hingga menggigit lepas dasi ekor Mr. Fox dari Mr. Bean. Melihat kesempatan kekacauan yang ada, rombongan Mr. Fox kabur di bawah berondongan peluru. 3 hari kemudian, Trio B yang masih gusar mengepung kembali lubang saluran air, berharap para binatang akan menyerah. Tapi di saluran air, para binatang seperti menemukan tempat tinggal baru. Dan di waktu yang ada, Mr. Fox yang menjelajahi lorong saluran air menemukan lubang keluar lain yang ternyata lubang itu mengarah ke There's a whole enormous, glorious, gigantic supermarket up here. Selesai. Saya Tom dari Sicario HV. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!